Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, sepertinya Irma Caniago akan menangis ketika melihat video ini. Video di mana majikannya diberikan kado pas di malam tahun baru, yakni sebagai pemimpin pemimpin terkorup di dunia. Agak lain ini. Apakah betul tentang info ini? Eh, karena ini banyak diperbincangkan sekarang, yaitu oleh para tokoh termasuk Rocky Gerung dan juga para netizen. Jadi berikut sindiran pedas Rocky Gerung dan netizen atas ditetapkannya Pak Mulyono sebagai pemimpin terkorup di dunia. Check it out. Dan di tahun Aduh, 2025 siapa yang ngedit ini weh? pembangkit batu bara ditutup. All power plants will be closed. We walk the talk. We walk We walk the talk, Talk the not talk. only. only talk the talk. Selamat dan sukses Jokowi, tokoh dunia paling korup tahun 2024. Kado malam tahun baru diberikan pada Presiden RI ke-7. Waduh, agak lain ini. Pak Jokowi ternyata masuk nominasi finalis pemimpin terkorup di dunia. Ini Iya, dirilis Bang. oleh OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, 31 Desember 2024. Harusnya sih ini menjadi dasar bagi KPK untuk segera memeriksa mantan Presiden RI ke-7 itu. Tapi kita akan tunggu KPK punya nyali apa enggak ya. Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup di dunia. Serius Iya, Bang. nih. Dilansir dari laman CNN dan Tribun, Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup di dunia versi YOCCRP tahun 2024. Tapi tunggu dulu nih, Jokowi ada di peringkat keempat. Sementara peringkat pertamanya siapa? Jadi, di peringkat pertama tuh ada Bashar al-Assad, presiden dari Suriah. Total ada 5 nama besar yang dirilis dari OCCRP. Tapi OCCRP ini apa sih? Dilansir dari CNN bahwa OCCRP ini merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. OCCRP ini juga merupakan organisasi yang dibentuk oleh 24 pusat investigasi nirlaba. Lembaga ini tersebar di seluruh Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Selama beroperasi, OCCRP udah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau Wih, diskors ngeri. lah dari jabatannya. Laporan-laporan lembaga ini udah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi. Nah, ketika laporan ini terbit, langsung deh jadi trending topik tuh di media X, apalagi di media sosial yang lain. Padahal Pak Jokowi selalu bilang Indonesia anti korupsi. Nah, laporan ini harusnya jadi tamparan keras kan buat kita semua. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak Jokowi jadi tokoh terkorup di dunia? Bung Rocky, ini ada berita Jokowi gede dapat menjelang akhir predikat tahun ini. orang terkorup Bangsa di Indonesia dunia. dan khususnya keluarga besar Joko Widodo itu mendapat kado akhir tahun yang sangat-sangat buruk ini ya. Jokowi oleh sebuah lembaga Kado akhir internasional, tahun. ini namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project, itu dinyatakan sebagai nominator atau finalis pemimpin paling korup di dunia. Pada akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun karena pemeringkat internasional mendaftarkan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia bersama-sama dengan Presiden Bashar al-Assad yang kemarin ditumbangkan di Suriah. Jadi kita sekarang ada di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia. Generasi per generasi akan ingat bahwa inilah satu era ketika seluruh olok-olok, seluruh satire, seluruh kritik dari masyarakat sipil akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional. Jadi bayangkan misalnya dalam kurikulum, di dalam sejarah percakapan tentang korupsi, nama Indonesia ada di situ, yaitu nama Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan ke luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global IDs adalah ide yang koruptif.
akan dibantah. Oke, silakan, mungkin Presiden Jokowi akan membantah semua hal itu, bahasa akan dikerahkan, headline akan dibuat bahwa itu hanya upaya luar negeri untuk mengacak-ngacak Indonesia, lalu survei akan dibuat lagi bahwa Jokowi ada presiden yang paling bermutu di Indonesia. Tetapi sejarah dunia itu adalah bagian, atau sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Tidak ada sejarah unik Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, maka sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Sejarah Israel bagian dari sejarah dunia, sejarah Amerika bagian dari Rusia. Jadi sejarah itu adalah satu garis, sejarah panjang, long dure dalam ilmu-ilmu macro history. Indonesia adalah bagian dari penyumbang pemburukan korupsi di dunia, itu penyumbang pemburukan otoritarisme di dunia, itu bahkan penyumbang bahasa prajurit itu negara kriminal. Kira-kira itu intinya. Jadi kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, dan sorotan itu akan membekas dalam catatan-catatan politik para peneliti yang akan mengevaluasi apa sebetulnya yang terjadi sama Presiden Jokowi memerintah sehingga dia memperoleh label sebagai satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang kriminal korupsi, satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang perusahaan demokrasi. Jadi kalau kita yang ucapkan itu, ya mungkin kita ditangkap oleh undang-undang ITE, tapi silahkan tangkap mereka yang melakukan peringkat di tingkat internasional global. Ini kan Jokowi dinominasikan atau disebutnya sebagai finalis, ada 5 orang gitu. Tapi ini pemenangnya, dan ini yang banyak saya baca di kalangan netizen, disayangkan. Kok sayangnya Pak Jokowi kalah ya, kalahnya sama Presiden Suriah Hafez Al-Assad yang baru saja digulingkan. Tapi dengan masuknya nama Jokowi di antara daftar 5 nama pemimpin paling korup di dunia itu, ini saya kira adalah justifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh para kritikus Jokowi, termasuk para anggota para BM dari berbagai kampus, para tokoh-tokoh oposisi, dan tentu saja Anda, Bung Rocky. Lembaga pemeringkat korupsi dan kejahatan demokrasi itu, apa judulnya, ICP, ya itu menunjukkan dengan tepat bahwa kenapa Presiden Jokowi masuk di dalam kategori itu sebagai penjahat demokrasi, sebagai pemimpin korupsi. Karena 2 hal. Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena Fuhufapa segala macam itulah. Yang kedua, menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi. Jadi korupsi dan kejahatan kemanusiaan itu satu paket. Dirumuskan dengan cara sederhana, korupsi adalah upaya untuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya, dan korupsi adalah upaya untuk membajak demokrasi. Jadi seluruh yang pernah diterangkan oleh BEM UI, BEM Jok Gajah Mada, BEM Erlangga, BEM macam-macam itu, atau BEM se-Indonesia itu, seluruh satir yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang mengolok-olok bahkan menggantung patung Pak Jokowi di alun-alun UGM atau di pusat-pusat kampus, yang BEM UI yang membuat ironi tentang si penipu segala, akhirnya memperoleh kejelasan ketika Presiden Jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia, terburuk dalam soal korupsi, di dalam upaya untuk merusak demokrasi, dalam maneuvering untuk memanipulasi konstitusi. Jadi itu semuanya benar, dan itu sebetulnya yang menyebabkan dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal tuh. Itu dasarnya kan. Dan itu juga yang kita maksud di dalam pembicaraan beberapa tahun sebelumnya, bahwa pasti kelakuan Jokowi ini akan dihitung oleh sejarah. Tuh. Berkali-kali saya terangkan, dibahas di FNN, dibahas di banyak podcast yang kritis, bahwa Jokowi itu akan dinobatkan sebagai seorang buruk, seorang tiran, seorang despot bahkan tuh. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi apa yang mau dikatakan oleh para pemuja Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh para pembela dinasti Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh mereka yang memperkarakan dan mempidanakan, melaporkan aktivis-aktivis yang mendung-dungkan Jokowi, yang mensatirkan Jokowi, semua itu akhirnya dimedalikan oleh dunia internasional. Jadi sesuatu sudah terjadi, dan kita harus telan itu sebagai kutukan bahwa kita memilih seseorang yang tidak punya kapasitas, dan satu-satunya kapasitasnya adalah merusak demokrasi, satu-satunya kapasitasnya memperluas wilayah korupsi. Sekali lagi, itu yang ditemukan oleh dunia internasional berdasarkan pantauan kritis dari jurnalis investigasi di seluruh dunia. Jadi itu sangat objektif dan sudah dicatat dalam sejarah. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Langsung saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.